Di perairan tenang Amerika Utara, seekor predator purba berdiam tanpa suara, menunggu saat yang tepat. Tubuh gelapnya menyatu dengan air, menjadikannya pemburu yang nyaris tak terdeteksi. Hanya mata dan hidung yang muncul, memungkinkan ia mengamati mangsa sambil tetap tersembunyi. Rahang kuatnya, dengan tekanan gigitan luar biasa, siap mengunci mangsa dalam hitungan detik. Moncong lebar dan tumpul menjadi ciri khas yang membedakannya dari kerabat dekatnya, buaya. Sering bingung beda antara aligator dan buaya. Keduanya terlihat sama, tapi perbedaannya ada di sini. Jika buaya memiliki moncong lancip berbentuk V, maka aligator tampil dengan ujung yang lebih bulat dan kokoh. Saat rahangnya terkatup, gigi bawahnya tidak terlihat karena tertutup rahang atasnya. Sebagai reptil semi-akuatik, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di air tawar. Di dunia modern, aligator hanya bertahan di dua wilayah utama, Amerika Serikat dan Tiongkok. Spesies pertama adalah aligator Amerika, yang dapat tumbuh hingga lebih dari 4 meter. Spesies kedua adalah aligator Cina, yang berukuran lebih kecil dan kini berstatus sangat terancam punah. Ekor panjang dan berotot menjadi mesin pendorong utama saat ia meluncur di air. Dalam sekejap, tubuhnya meledak dari air memperlihatkan kecepatan yang mengejutkan. Mangsa biasanya diseret ke air, lalu diputar dalam gerakan mematikan yang dikenal sebagai death roll. Habitat favoritnya adalah rawa, danau, dan sungai berair tenang dengan vegetasi rapat. Sebagai hewan berdarah dingin, ia berjemur untuk mengatur suhu tubuhnya. Induk betina menjaga sarang dengan penuh kewaspadaan hingga telur menetas. Dengan lembut, ia memindahkan anak-anaknya ke air, melindungi mereka dari predator lain. Kulit bersisik tebal berfungsi sebagai pelindung alami dari ancaman dan perkelahian. Dari zaman purba hingga kini, aligator tetap menjadi simbol kekuatan sunyi di perairan liar. Meski tampak mirip, aligator dan buaya memiliki perbedaan anatomi yang jelas bagi pengamat teliti. Moncong aligator lebar dan membulat, membentuk huruf U yang kuat untuk menghancurkan mangsa bercangkang. Sebaliknya, buaya memiliki moncong lebih sempit dan runcing, membentuk huruf V yang efektif menangkap ikan. Saat rahang tertutup, gigi bawah aligator tersembunyi karena tertutup rahang atas. Pada buaya, beberapa gigi, terutama gigi keempat rahang bawah, tetap terlihat jelas. Sekarang Anda tahu caranya. Perbedaannya jelas, bukan? Simpan video ini untuk referensi Anda. Buaya versus aligator. Seberapa banyak yang kamu ketahui perbedaannya? Yuk, kita bedah satu persatu. Pertama, lihat warna kulitnya. Aligator cenderung lebih gelap, hitam, atau abu-abu kehitaman. Sementara buaya sering tampak lebih terang, kehijauan atau coklat. Habitatnya juga berbeda. Buaya punya kelenjar garam yang super canggih, memungkinkannya hidup nyaman di air asin dan laut. Berbeda dengan aligator yang lebih menyukai air tawar seperti rawa, danau, dan sungai karena toleransinya terhadap garam lebih rendah. Rahasia utamanya ada di sini. Struktur kelenjar garam pada buaya ini membantu mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Pada aligator, kelenjar tersebut tidak seefektif buaya, jadi jarang kita temukan di lingkungan laut. Jadi sekarang kamu sudah tahu bedanya. Masih ada yang mau ditanyakan? Tulis di komentar ya. Aligator versus buaya. Keduanya mengerikan, tapi siapa yang lebih hebat? Mari kita bedah perbedaannya. Aligator Amerika umumnya memiliki tubuh lebih kekar dengan panjang yang dapat melampaui 4 meter. Namun, beberapa spesies buaya seperti buaya muara dapat tumbuh jauh lebih panjang, menjadi reptil terbesar di dunia. Dilihat dari atas, kepala aligator tampak lebih lebar, sedangkan kepala buaya cenderung lebih ramping dan runcing. Keajaiban aligator, ia mampu bertahan dalam suhu lebih dingin, bahkan membiarkan moncongnya membeku di atas air. Beda dengan aligator, buaya umumnya hidup di wilayah tropis dan subtropis dengan suhu hangat sepanjang tahun. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa perbedaan sebenarnya antara aligator dan buaya? Keduanya kelihatan sama.
tapi bedanya lebih dari sekadar penampilan. Secara taksonomi, keduanya berada dalam ordo yang sama, namun berbeda famili, menunjukkan jalur evolusi yang terpisah. Aligator betina membangun sarang dari tumbuhan yang membusuk untuk menjaga suhu telur agar tetap hangat. Berbeda dengan buaya, yang banyak bertelur di lubang pasir dan memanfaatkan panas matahari langsung untuk menginkubasi telurnya. Wajah aligator sering terlihat lebih bulat dan lebar, sedangkan buaya memberi kesan lebih tajam dan agresif. Perbedaan ini mungkin tampak halus, namun cukup jelas untuk membedakan dua predator purba yang telah berevolusi selama jutaan tahun. Perburuan dimulai dari kesabaran. Sebuah aligator dapat menunggu berjam-jam tanpa bergerak sedikit pun. Pada malam hari, penglihatannya menyesuaikan cahaya redup, menjadikannya pemburu yang efektif dalam kegelapan. Organ sensorik di kulitnya mampu mendeteksi getaran kecil di air, bahkan dari gerakan mangsa yang jauh. Dalam jarak yang tepat, serangan terjadi secepat kilat, hampir tanpa peringatan. Tot rahangnya menutup dengan kekuatan luar biasa, mengunci mangsa dalam sekian detik. Moncong lebarnya efektif menghancurkan cangkang keras yang tak mampu ditembus predator lain. Teknik death roll digunakan untuk merobek mangsa menjadi bagian lebih kecil agar mudah ditelan. Mangsa sering ditarik ke air untuk dilemahkan sebelum benar-benar dimakan. Bahkan burung yang lengah di tepi air dapat menjadi target dalam satu lompatan cepat. Mamalia besar pun tidak aman jika terlalu dekat dengan rahang yang tersembunyi di bawah permukaan. Di dalam lumpur rawa, penyergap tak kasat mata menyembunyikan diri. Tubuhnya mampu berkamuflase sempurna dengan lingkungannya. Dalam kondisi tertentu, ia dapat melompat vertikal untuk menangkap mangsa di atas permukaan air dengan kecepatan mengerikan. Meski sering soliter, beberapa individu dapat berburu berdekatan ketika sumber makanan melimpah, membuktikan mereka tidak sepenuhnya asosial. Aligator kadang menyimpan sisa mangsa di dasar air, membiarkannya melunak sebelum dikonsumsi kembali nanti. Jangan terkecoh oleh tenangnya mereka. Aligator dewasa mempertahankan wilayahnya dengan agresif dan tidak segan menyerang penyusup. Perebutan wilayah dapat berubah menjadi duel brutal dengan rahang terbuka lebar. Sejak kecil, naluri berburu telah muncul, dimulai dari mangsa kecil seperti serangga dan ikan. Strategi utama tetap sama, kesunyian, kesabaran, dan ledakan kekuatan dalam satu momen. Di kedalaman keruh, predator ini hampir tak terlihat, hingga semuanya terlambat. Setelah serangan singkat, rawa kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apapun. Nenek moyang aligator telah hidup sejak era dinosaurus, bertahan melewati perubahan iklim ekstrem dan kepunahan massal. Struktur tubuh dasarnya relatif tidak banyak berubah, menunjukkan desain evolusi yang sangat efisien. Bentuk rahang dan susunan gigi tetap dipertahankan karena efektif sebagai alat berburu. Dari garis keturunan purba, muncullah cabang yang akhirnya membentuk famili Alligatoridae. Adaptasi hidup semi-akuatik ini memberi keuntungan luar biasa untuk menguasai dua dunia, darat dan air. Selaput pelindung pada mata memungkinkan penglihatan tetap optimal saat menyelam. Struktur katup khusus di tenggorokan mencegah air masuk ke paru-paru ketika mulut terbuka di bawah air. Kulit bersisik tebal berlapis tulang membentuk perisai alami yang melindungi dari serangan dan tekanan lingkungan. Sebagai reptil berdarah dingin, ia mengandalkan perilaku berjemur untuk mengatur metabolisme. Beberapa populasi mampu bertahan di musim dingin ekstrem dengan strategi unik menjaga saluran napas tetap terbuka. Di balik tampilan yang menakutkan, tersembunyi sebuah mahakarya evolusi. Inilah rahasia aligator. Sistem peredaran darahnya yang kompleks membantu efisiensi oksigen, kunci utama saat menyelam lama. Bahkan, ia bisa menahan napas hingga lebih dari 1 jam, sebuah keuntungan besar di dunia bawah air. Luar biasa, perilaku parentalnya sangat kuat, meningkatkan peluang kelangsungan hidup generasinya. Tingkat pertumbuhannya lambat, namun stabil, memungkinkan adaptasi yang optimal terhadap lingkungan. Evolusi mengajarkan fleksibilitas luar biasa untuk menghadapi banjir, kekeringan, dan perubahan lanskap. Di balik tatapan tajam ini, tersembunyi seorang penguasa ekosistem. Sebagai predator puncak, ia membantu menjaga keseimbangan populasi mangsa dalam ekosistem. Galian yang dibuat saat musim kering menciptakan sumber air bagi spesies lain.
hubungan tidak langsung dengan spesies lain menunjukkan peran ekologis yang lebih luas. Meski wilayahnya kini terbatas, aligator membuktikan daya tahan evolusioner luar biasa. Di zaman purba hingga dunia modern, adaptasi jutaan tahun menjadikannya salah satu penyintas paling tangguh di bumi. Di antara bayang-bayang air dan vegetasi, aligator tetap bertahan seperti bayangan masa lalu yang hidup. Tatapannya mencerminkan jutaan tahun evolusi yang membentuknya menjadi predator sempurna. Generasi baru lahir, membawa warisan naluri purba yang sama kuatnya. Alam terus berubah, namun ia tetap menyesuaikan diri dengan ritme zaman. Diam bukan berarti lemah, melainkan strategi bertahan yang paling efektif. Jejak itu mengingatkan bahwa ia selalu ada, meski jarang terlihat. Sungai-sungai tenang menyimpan kisah tentang kekuatan dan kesabaran. Di balik reputasi buas, terdapat naluri menjaga yang kuat demi kelangsungan spesies. Dari makhluk mungil hingga raksasa air, perjalanan hidup dimulai dari kerapuhan. Sunyian adalah senjata dan perlindungan dalam dunia liar. Alam dapat menjadi keras, namun ia telah bertahan melewati zaman yang jauh lebih ganas. Setiap fajar adalah bab baru dalam kisah panjang bertahan hidup. Di permukaan yang damai, tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Dari rawa terpencil hingga sungai besar, aligator tetap menjadi penjaga sunyi perairan. Makhluk purba ini mengajarkan bahwa bertahan bukan tentang perubahan drastis, melainkan tentang adaptasi yang konsisten sepanjang waktu.